Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ade dan juga untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hanum Salsabila Zahro dengan NIM K43180131 dari Universitas 11 Maret. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai identifikasi kebutuhan instruksional dan tujuan instruksional umum dan khusus. Pertama, kita akan membahas mengenai identifikasi kebutuhan instruksional. Kebutuhan merupakan kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang seharusnya. Nah, kebutuhannya menjadi prioritas untuk dipecahkan, itu disebut juga sebagai masalah. Tujuan dari kegiatan mengidentifikasi kebutuhan instruksional adalah untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan kinerja saat ini dengan kinerja yang diharapkan. Bila kesenjangan ini serius dan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, maka dikategorikan sebagai masalah. Menurut Lestari DKK tahun 2019, mengidentifikasi kebutuhan instruksional itu merupakan suatu proses untuk menentukan kesenjangan penampilan siswa yang disebabkan kekurangan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada masa lalu. Kemudian suatu proses untuk mengidentifikasi bentuk kegiatan instruksional yang paling tepat, dan suatu proses untuk menentukan populasi sasaran yang dapat mengikuti kegiatan instruksional tersebut. Proses mengidentifikasi kebutuhan yang dimulai dari mengidentifikasi kesenjangan antara keadaan sekarang dan yang diharapkan, kemudian dilanjutkan hingga proses pelaksanaan pemecahan masalah dan evaluasi terhadap keefektifan dan efisiensinya. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan instruksional, kita dapat mendapatkan informasi yang bersumber dari pertama peserta didik, kemudian dari masyarakat. Di sini termasuk dari orang tua dan pihak lain yang menggunakan lulusan, seperti pengelola pendidikan tingkat selanjutnya dan pemerintah. Misalnya, jika kita akan mengidentifikasi kebutuhan instruksional siswa SMP, maka kita bisa menggunakan sumber informasi dari pengelola pendidikan tingkat SMA. Kemudian yang terakhir, kita dapat mendapatkan informasi dari pendidik, termasuk dari pengajar dan pengelola program pendidikan. Selanjutnya, mengenai langkah untuk mengidentifikasi kebutuhan instruksional. Ini saya dapatkan dari buku Magdalena tahun 2020. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi kesenjangan. Kemudian, dari kesenjangan tersebut dinilai dari segi tingkat signifikansi pengaruhnya, kemudian luas ruang lingkupnya, dan pentingnya mengatasi kesenjangan tersebut terhadap masa depan lembaga pendidikan. Kemudian, menganalisis kemungkinan penyebab kesenjangan tersebut dan memisahkan penyebab dari kesenjangan, apakah itu berasal dari kekurangan pengetahuan, keterampilan dan sikap kompetensi, atau berasal dari luar aspek tersebut. Langkah selanjutnya yaitu melakukan wawancara atau interview mengenai pernahkah seseorang tersebut memperoleh pendidikan atau pelatihan sebelumnya. Nah, apabila dia pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan, maka akan dikelompokkan kembali dalam kategori sering atau jarang. Yang kemudian nantinya akan mendapatkan feedback atau umpan balik atas kekurangan yang dimilikinya dan diminta untuk mempraktikkan kembali apa yang sudah dipelajari di pendidikan atau pelatihan yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, jika orang tersebut belum pernah mendapatkan pendidikan atau pelatihan,
maka akan dibuatkan program instruksional dengan cara merumuskan tujuan instruksional umum. Isi dari tujuan instruksional umum ini yaitu mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kompetensi yang dipelajari sebelumnya. Masuk ke pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan instruksional. Pengertian dari tujuan instruksional menurut beberapa ahli. Menurut Robert, mendefinisikan tujuan instruksional sebagai tujuan perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa sesuai kompetensi. Sedangkan menurut Edward dan David, tujuan instruksional itu merupakan suatu pernyataan spesifik yang dinyatakan dalam bentuk perilaku, kemudian diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Kemudian untuk menurut Ferd dan Henry, mendefinisikan tujuan instruksional adalah suatu pernyataan yang jelas menunjukkan penampilan atau keterampilan yang diharapkan sebagai hasil dari proses belajar. Fungsi tujuan instruksional berdasarkan pendekatan sistem instruksional adalah setiap kegiatan instruksional itu selalu diawali dengan perumusan tujuan yang jelas. Oleh karena itu, pemilihan komponen-komponen dalam pengembangan instruksional itu banyak bergantung dari tujuan instruksional. Terdapat dua macam tujuan instruksional. Yang pertama yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Untuk tujuan instruksional umum, tujuan instruksional umum itu bersifat umum dan luas sehingga pencapaiannya itu tidak dapat diukur secara langsung karena tidak spesifik. Tujuan instruksional umum atau disingkat TIU itu biasanya dirumuskan dalam kata kerja yang tidak operasional. Misalnya sebagai contoh, siswa dapat memahami, siswa dapat menguasai, siswa dapat menerapkan, dan sebagainya. Tujuan instruksional umum itu disebut juga dengan tujuan terminal dan dirumuskan dengan berorientasi pada kemampuan internal yang harus dimiliki oleh mahasiswa atau siswa pada akhir kegiatan belajar untuk pokok bahasan tertentu. Berikut adalah contoh dari tujuan instruksional umum. Seperti pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan dapat menerapkan prinsip-prinsip statis tertentu dalam perencanaan bidang teknik sipil sederhana atau tunggal. Kemudian untuk contoh lainnya, pada akhir pembelajaran, mahasiswa akan dapat mematuhi semua tata tertib dan peraturan keselamatan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai tujuan instruksional khusus atau TIK. Tujuan instruksional khusus itu merupakan penjabaran dan perantara untuk mencapai tujuan instruksional umum. Jadi dapat dikatakan bahwa sebuah tujuan instruksional umum atau TIU itu dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan instruksional khusus. TIK ini merupakan perubahan tingkah laku hasil belajar atau kemampuan aktual yang khusus atau spesifik dan harus dapat ditampilkan atau diunjuk kerjakan. Tujuan instruksional khusus itu dirumuskan dalam bentuk kata kerja yang dapat dilihat oleh mata atau observable. Kemudian hasil yang ditampilkan itu harus dapat diamati dan diukur secara langsung oleh dosen atau guru. Oleh karena itu, tujuan instruksional khusus ini harus dirumuskan dengan kata kerja aktif dan kata kerja operasional.
Misalnya membaca, menulis, menghitung, menyebutkan, dan sebagainya. Kriteria tujuan instruksional khusus yang baik menurut Khomeidi dan Salamah tahun 2018. Yang pertama, itu harus menggunakan kata kerja operasional. Kemudian berbentuk tingkah laku yang dapat ditampilkan dan diamati. Kemudian setiap tujuan instruksional khusus itu hanya mengandung satu tingkah laku atau hanya mengandung satu kata kerja operasional. Dan yang terakhir, penampilan hasil belajar itu harus dapat diamati, dilakukan, dan dapat diukur. Nah, berdasarkan contoh ini dapat dilihat perbedaan dari tujuan instruksional umum dan juga tujuan instruksional khusus. Dalam contoh, untuk tujuan instruksional umum, yaitu peserta pelatihan diharapkan dapat membuat desain instruksional untuk mata kuliah yang dibina. Nah, untuk tujuan instruksional khususnya merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum, yaitu peserta pelatihan diharapkan dapat pertama untuk mengidentifikasi, kemudian yang kedua merumuskan tujuan instruksional, yang ketiga melakukan analisis, dan yang keempat menjelaskan strategi instruksional. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi yang telah saya paparkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dimohon untuk menuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.